saya Zalvincia Gracelia Paranosa dari Universitas Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat berharga. Surat berharga merupakan dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu presentasi berupa pembayaran sejumlah uang. Surat berharga juga adalah surat pengakuan utang, misal, persero terbatas, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau derivatif, dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal ataupun pasar uang. Kemudian, fungsi surat berharga sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang, sebagai hak tagih atau surat digitasi, yang terakhir sebagai alat untuk memindah hak tagih atau diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana. Selanjutnya, manfaat surat berharga. Yang pertama, sebagai alat pembayaran pertama dari commercial paper, yaitu sebagai alat pembayaran. Surat ini juga dapat dijadikan pengganti metode pembayaran secara tunai. Yang kedua, sebagai alat pemindah hak tagih, tidak hanya sebagai pengganti pembayaran saja. Surat ini juga dapat dijadikan alat jual beli yang dapat dipindahtangankan dari satu pihak ke pihak lainnya dengan mudah dan sederhana. Manfaat surat berharga yang terakhir sebagai bukti hak tagih. Ketiga, surat ini juga dapat menjadi surat legitimasi atau bukti hak tagih. Kemudian ciri-ciri surat berharga. Karakteristik surat berharga yang pertama yaitu terbit dalam bentuk dokumen. Kemudian tertulis nama, jelas nama orang yang melakukan perjanjian dalam dokumen harus merupakan nama yang jelas antara pihak-pihak terkait yang melakukan pembayaran atau penagihan. Kemudian isi dokumen memuat janji membayar dan nama orang yang membayar. Berikutnya tertulis keterangan waktu yang jelas. Dokumen menjelaskan batas waktu pembayaran atau jatuh tempo dengan sejelas-jelasnya. Dan yang terakhir ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Selanjutnya, jenis-jenis surat berharga berdasarkan KUHD. Yang pertama ada wisel, yang kedua ada cek, yang ketiga surat sanggup atau promise, dan yang keempat kwitansi dan promise atas tunjuk. Dan selanjutnya jenis-jenis surat berharga di luar KUHD. Yang pertama ada buyout giro, kedua ada commercial paper, ketiga ada surat saham, keempat ada obligasi, kelima ada delivery order, keenam ada surat utang negara atau SUN. Dan selanjutnya kita masuk ke surat berharga portofolio efek. Surat portofolio efek adalah kumpulan investasi dalam bentuk surat berharga, termasuk saham, obligasi, unit permintaan reksadana, surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, sampai tanda bukti utang. Dan selanjutnya disverifikasi portofolio. Yang pertama, kunci manajemen portofolio efek. Kunci sukses dalam memanajemen portofolio efek adalah disverifikasi. Artinya tidak menaruh telur di keranjang yang sama untuk menghindari atau mengurangi resiko kerugian. Dan yang kedua, cara menyusun dan mengolah portofolio efek. Portofolio efek dapat dianalogikan seperti kue. Kue yang dipotong menjadi beberapa bagian dengan ukuran berbeda. Potongan kue ini mewakili aset atau jenis investasi efek. Selanjutnya, jenis portofolio efek. Portofolio efek terbagi dari 5 jenis. Yang pertama, portofolio efek hybrid. Yang kedua, portofolio efek agresif dan fokus pada saham. Yang ketiga, portofolio efek defensif dan fokus pada saham. Yang keempat, portofolio efek saham yang fokus pada pendapatan. Yang kelima, portofolio efek spekulatif dan fokus pada saham. Dan itu tadi penjelasan tentang surat berharga dan surat berharga portofolio efek. Thank you for watching.